Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aidatul Fitroh dari PGMI 3A. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang syukur. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diungkapkan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Sedangkan syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya dapat menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada Yang memberikannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan membalasnya. Adapun tujuan bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur apabila kita diberikan sesuatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang nikmat itu banyak ataupun sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Hal ini sebagian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada sesuatu yang penting ketika seseorang bersyukur atas kenikmatan yang telah didapatkannya, yaitu mengenali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak bersyukur nikmat dari Allah disebut dengan kufur, nikmat atau ingkar akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sungguhnya mengetahui dan mengenal nikmat merupakan di antara rukun terbesar dalam bersyukur. Karena tidak mungkin seseorang dapat bersyukur apabila dia merasakan tidak mendapatkan nikmat. Maka mengenal nikmat merupakan jalan untuk mengenal Sang Pemberi nikmat. Dan apabila seseorang tahu siapa yang memberi nikmat, maka dia akan mencintainya. Sehingga cinta itu akan melahirkan kesyukuran dan terima kasih. Syukur dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Yang ketiga, yaitu syukur dengan jasmani, adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Manfaat memiliki sifat bersyukur. Memiliki sifat bersyukur sebagai seorang muslim merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Karena dengan memiliki sifat bersyukur banyak manfaatnya, di antaranya yang pertama menyucikan jiwa.
Bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa karena dapat menjadikan seseorang dekat dan terhindar dari sifat buruk, seperti sombong atas apa yang diperolehnya. Yang kedua, yaitu mendorong jiwa untuk beramal soleh. Bersyukur yang harus ditunjukkan dengan amal soleh membuat seseorang selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagi kebaikan. Semakin banyak kenikmatan yang diperoleh, maka semakin banyak pula amal soleh yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu menjadikan orang lain ridho. Dengan bersyukur, apa yang diperoleh akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain ridho kepadanya. Karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri, tetapi juga harus dinikmati oleh orang lain sehingga hubungannya dengan orang lain pun menjadi baik. Yang keempat, memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat penting. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial, karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya. Yang kelima yaitu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang diberikan secara umum kepada seluruh manusia. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendakinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, siapa orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika menolong hambanya, maka kita akan ditolong. Dengan meringankan beban orang lain, maka beban kita akan diringankan. Syukur menggerakkan hati dan pikiran untuk ringan berbuat sesuatu kebaikan bagi sesama sehingga akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan dari materi yang disampaikan di atas tadi yaitu kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan janganlah kita menjadi orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, karena itu tidak baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yaitu, barang siapa yang diberikan sesuatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur. Dan barang siapa yang hendak diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.